Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Rania Tunada kembali hadir menemani Anda dalam Berita Pagi Indonesia dengan rangkaian informasi aktual, terpercaya, dan terkini untuk Anda dan keluarga. Pagi ini dari Serang, Banten, kembali melaporkan kejadian pada saat mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang terjadi pada tanggal 7 September 2025. Pertama kali kelas dimulai, kami menyimak praktek dari kelompok 4 terdiri dari Fatih, Ayu, Ainun, Yusuf, dan Sidki. Simak videonya berikut ini. Bahaya atau belum ada data-data untuk adanya korban ditemukan. Untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Fahru, yang saat ini berada di lokasi kejadian. Selamat sore Fahru, bagaimana situasi terkini di Pantai Sambolo setelah adanya korban hilang? Iya, baik. Selamat sore, Ainun. Kegiatan ini dilakukan secara rutin, bergantian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Setelah selesai, kami memperhatikan materi dengan judul Jurnalisme Investigasi, Sejarah, Prinsip Dasar, dan Perbedaan dengan Bentuk Jurnalisme Lain, yang disampaikan oleh kelompok 3 dengan beranggotakan Ratu, Lufita, Fatih, Aman, dan Muazza. Berikut isi materi tersebut. Jurnalisme investigasi merupakan bentuk jurnalisme yang berfokus pada penelusuran mendalam terhadap fakta-fakta tersembunyi di balik suatu peristiwa atau kebijakan publik. Tujuan utamanya adalah mengungkap kebenaran yang disembunyikan demi kepentingan masyarakat luas. Seorang jurnalis investigatif dituntut memiliki kemampuan riset tinggi, keberanian moral, serta komitmen kuat terhadap kebenaran dan kepentingan publik. Secara historis, jurnalisme investigasi bermula pada akhir abad ke-17 dan ke-18 di dunia barat, ditandai dengan tokoh seperti Benjamin Harris dan James Franklin yang memperjuangkan kebebasan pers melawan kekuasaan kolonial di Indonesia. Jejaknya dimulai sejak penerbitan Medan Prijaji tahun 1907 oleh Tirto Adi Surjo yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dalam berbagai periode, terutama masa Orde Lama dan Orde Baru. Pers sering menjadi alat politik, namun memasuki era informasi 98, jurnalisme kembali memperoleh kekuasaan di bawah perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers. Jurnalisme investigasi memiliki karakteristik dan tahapan kerja yang berbeda dari jurnalisme umum. Prosesnya dimulai dari pemilihan isu publik yang relevan, perencanaan dan pengumpulan data mendalam, wawancara mendalam, verifikasi berlapis, hingga publikasi dan tindak lanjut. Tahap paling krusial adalah pengumpulan data dan bukti, karena keakuratan menjadi dasar utama dalam laporan investigatif. Berbeda dengan jurnalisme biasa yang menonjolkan kecepatan dan aktualitas. Jurnalisme investigasi menuntut ketelitian, riset panjang, dan analisis komprehensif. Prinsip dasar yang melandasi jurnalisme ini mencakup kebenaran dan verifikasi, independensi, keadilan dan keseimbangan, transparansi, serta tanggung jawab sosial dan etika. Adapun prinsip khusus dalam jurnalisme investigatif meliputi sistematis, objektif, ilmiah, logis, menjaga kerahasiaan sumber, legalitas, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Semua prinsip tersebut diperkuat dengan kode etik jurnalistik yang mengatur profesionalitas wartawan agar tidak mencampur fakta dengan opini, tidak menyebarkan hoaks, dan tetap menghormati privasi individu. Dalam praktiknya, jurnalisme investigasi sering menghadapi berbagai hambatan dan risiko, seperti tekanan politik dan ekonomi, kurangnya dukungan media, ancaman keselamatan jurnalis,
serta disinformasi. Di era digital, muncul pula ancaman baru berupa peretasan, doxing, serta serangan siber yang menuntut jurnalis untuk memiliki literasi digital dan kemampuan keamanan siber. Untuk menghadapi perubahan zaman, media perlu melakukan transformasi digital, diverifikasi konten ke berbagai platform seperti video, podcast, data journalism, serta membangun model bisnis yang berkelanjutan tanpa kehilangan independensi. Meskipun demikian, tantangan besar masih dihadapi dunia pers seperti hoaks, intervensi politik, krisis kepercayaan publik, dan tekanan ekonomi yang berpotensi menurunkan kualitas berita. Karena itu, diperlukan upaya nyata berupa penegakan kode etik, pelatihan jurnalis, perlindungan umum, dan peningkatan literasi media publik. Agar jurnalisme investigasi dapat terus menjadi pilar demokrasi dan alat kontrol sosial yang menjaga transparansi serta keadilan dalam masyarakat. Demikian rangkaian berita pilihan pagi ini. Jangan lupa tetap ikuti perkembangan informasi terbaru hanya di Berita Pagi Indonesia. Saya Rania Tunada, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.